kayaknya PHBD ini satu-satunya dari Fakultas Saintek yang pernah lolos. Iya enggak? Pertama kali enggak? Pertama kali yang lolos ini PHBD programnya ini. Iya. Halo, selamat datang kembali di acara Teknofest Podcast. Tepuk tangan dong Bapak Jom. Oke, baiklah. Kemarin aku udah bilang kalau Teknocast ini adalah rangkaian acara dari Teknofest 2020 karena lagi masa-masa pandemi. Sekali lagi aku ingetin buat kalian yang ada di rumah atau yang lagi di luar rumah, jangan lupa terapkan protokol kesehatan, stay safe, jangan lupa pakai masker dan juga protokol kesehatan yang lain. Oke, baiklah, di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bapak Jam-Jam. Jam-Jam aja. Jam-Jam. Yeay. Oke, halo, selamat pagi Bapak Jam-Jam. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sekarang sukanya lagi ngapain nih? Sekarang sibuk KKN. Sibuk KKN. Tapi seharusnya kan enggak ini ya, KKN-nya ya? Iya, cuman saya istimewa. Oh, gitu. Oke, baiklah. Boleh kenalin ke teman-teman Jam-Jam ini siapa, dari prodi mana, dan juga semester berapa mungkin? Silakan. Semuanya perkenalkan diri dari nama ya. Nama saya Ahmad Syukron Jam-Jam. Saya biasa dipanggil Jam-Jam. Teman-teman sih biasa manggil gitu. Terus saya dari Teknik Industri. Teknik Industri semester? Sekarang semester 6. Oke, semester 6. Dengar-dengar pernah menang salah satu perlombaan apa nih? Tepatnya di 2018. 2018 berarti sekitar 2 tahun yang lalu. Iya. Iya, 2 tahun. Apa tuh? Program Hibah Bina Desa. Program Hibah Bina Desa. Itu tingkat nasional. Tingkat nasional. Juara? Bukan juara, tapi lolos pendanaan. Lolos pendanaan. Berarti programnya itu dibiayai oleh pemerintah gitu? Iya, pemerintah. Terus itu programnya berarti nanti kan dijalankan. Terus nanti ngasih laporan ke pemerintah gitu? Iya, kasih laporan. Itu sendiri atau sama siapa? Itu berkelompok, 10 orang. 10 orang? Itu dari teman-teman kelas sendiri kah atau dari? Kalau untuk yang kemarin itu dari semester saya. Terus 2 kakak tingkat, terus 1 tambah lagi kakak tingkat. Jadi intinya 3 semester. Jadi campuran 3 angkatan. Oh iya. Campuran 3 angkatan. Dari semester bawah enggak ada? Nah, semester bawah itu saya. Oh, 2018 berarti waktu itu semester 2. Wow, 2. semester 2. Tapi itu ada ketuanya atau koordinatornya? Ada. Berarti Jam-Jam sendiri? Ya. Wes. Wes, tepuk tangan ya teman-teman. Oke, ini santai-santai aja karena Jam-Jam ini juga salah satu bagian dari badan eksekutif mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi salah satu part dari Teknofest juga. Kemarin Jam-Jam programnya apa waktu Teknofest ini? Lomba esai. Lomba esai. Udah selesai berarti? Nasional. Tingkat nasional. Kalau pemenangnya udah, cuman tinggal ngirim sertifikat. Oh ya, berarti. Pengiriman sertifikat. Tapi udah selesai berarti pesertanya udah ngirim-ngirim semua ya berarti? Udah ngirim. Itu yang paling jauh dari mana pesertanya? Makassar. Wish, Teknofest keren ya, Teknofest ya. Saya harus. Seluruh Indonesia jadi tahu Teknofest apa karena lomba-lomba seperti ini. Harus. Oh ya, Jam-Jam ini kalau nggak salah waktu menang itu semester 2 ya? Semester 2. Itu juga aktif di HMPS juga? Justru malah enggak. Justru malah enggak. Jadi waktu semester 2, waktu menang lomba itu malah saya enggak ikut HMP atau Ormawa. Jadi malah full mahasiswa, malah murni mahasiswa. Cuman disuruh, istilahnya gimana ya? Jadi ceritanya tuh gini. Malam Jumat tiba-tiba malam Jumat. Iya. Malam Jumat itu tiba-tiba WA grup rame. Ayo yang pengen buat proposal siapa gitu. Akhirnya Jumat pagi nih, nah saya diajak untuk bikin proposal. Dari kakak tingkat itu tadi? Enggak, dari teman-teman kelas sendiri? Teman-teman kelas. Oh, iya. Nah, hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin itu harus upload. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Senin itu harus upload. Berarti waktunya 2 hari doang? 2 hari. Wow. 2 hari. Terus? Hari Jumat itu istilahnya kumpul 5 orang, terus
buat satu tema. Terus terpilihlah itu apa namanya? Limbah kayu. Limbah kayu. Programnya itu tadi, Nah, finalnya tadi. Yang diambil yang diangkat itu limbah kayu. Kemudian pada saat itu kan nggak ketemu sama dosen. Hari Sabtu libur, Minggu juga libur, baru masuk Senin. Akhirnya Jumat malam satunya saya rencana ke rumah Pak Dekan, pengen langsung bimbingan. Iya. Oh, yang bimbing langsung Pak Dekannya langsung. Nah, rencana langsung ke rumahnya Pak Dekan. Iya. Karena untuk yang di TI untuk semester 2 itu lebih apa istilahnya? Akrab ke Pak Dekan. Oh, karena gitu. karena memang dosen sendiri. Pengampunya. Pengampu. Oh iya. Nah, malam satu ke rumah Pak Dekan sampai jam 10 enggak ketemu. Jam 10 malam? Jam 10 malam enggak ketemu. Terus Pak Dekannya kemana itu? Pak Dekan katanya ke Kudus. Oh, terus ditunggu berarti. Tak tunggu sampai jam 10 enggak ada. Terus sama temanku satu sih, enggak ada. Akhirnya pulang, terus besok paginya datang lagi ke rumah Pak Dekan. Hari Sabtu itu berarti. Hari Sabtu pagi. Sabtu pagi. Terus Datang ke rumah Pak Dekan. Terus ketemu Pak Dekan, cuma lagi pijet. oh, Pak Dekan butuh ini ya. Refleksi. Kan Ya, terus. kan kelelahan. Iya, kelelahan. Ketemu Pak Dekan, saya konsultasi, Pak saya mau bikin proposal gini. Iya. Akhirnya saya disuruh ke Budwi. Nah kebetulan Budwi itu dosen pembimbing. Dosen dari teknik industri juga itu. Nah kebetulan itu pembimbing saya. Oh ya, terus. Nah kebetulan rumahnya juga dekat. Mm-mm. Jadi kalau Pak Dekan kan Bugel. Nah Budwi itu rumahnya Kerso, jadi lumayan dekat. Langsung jadi hari itu langsung pergi ke rumahnya Pak Budwi. Nah di situ saya pakai sarung sama jaket. Itu posisi siang atau malam? Masih pagi. Kok pagi-pagi pakai sarung sih? Nah itu soalnya saya ngajak teman saya pondok. Oh iya. Nah di situ di rumahnya Bedui itu kan toko percetakan, fotokopi. Nah di situ saya dikira minta sumbangan. Budwi itu nggak tahu kalau kamu mahasiswanya berarti? Nggak tahu. Kok bisa? Kan Budwi juga ini kan dosen teknik industri kan? Nah untuk Bedui itu belum ngajar di semester 2. Oh, terus ditolak, suruh pulang. Nah pegawainya itu, Bu, tolong ini ada anak santri minta sumbangan gitu. Saya ya kaget lah. Terus ketemu Bedui, Bu saya masih jenengan gitu. Kamu masih semester berapa? Semester 2, jenengan dosen pembimbing saya gitu. Akhirnya ketemu Bedui, kemudian diarahkan. Nah jadilah proposal gitu. Berarti ngirimnya hari Minggu? Enggak, hari Minggu itu masih proses dicek lagi, ya dicek terus pembuatan lagi, terus hari Seninnya baru ngirim berarti. Pada Senin itu hari terakhir? Nah Senin itu hari terakhir. Nah hari terakhir itu sebetulnya banyak revisi. Bahkan untuk PHBD itu kan harus punya mitra. Nah waktu itu mitra saya tuh Desa Lebak. Nah ketemu petinggi Desa Lebak itu maghrib. Minta persetujuan. Oh, iya. Minta persetujuan maghrib, kemudian pergi ke kampus lagi jam 8 malam. Setelah itu pergi ke Bugel. Karena di Bugel itu istilahnya, teman saya kebetulan dia TU madrasah, terus saya mau pinjam laptop sama pinjam scan. Akhirnya saya upload di Google sampai jam 12. Terakhir itu jam 12 jam 12 malam. Dan itu detik-detik terakhir baru ngirim. Detik terakhir baru ngirim. Terus pas saat input nama ngeblank. Lah terus itu gimana? Kalau kelewat kan berarti nggak bisa. Nggak bisa. Terus? Apalagi sudah pasrah. Iya. Pasrah. Ya sudah pasrah ngeblank. Terus akhirnya saya share di grup, sorry, admin websitenya ngeblank, nggak bisa ngirim gitu. Cuman paginya coba tak cek lagi, terus input ternyata sudah bisa. Masih bisa berarti. Masih bisa. Cuman pas malam itu ngeblank, nggak bisa, jadi ya saya pasrah. Kemudian pagi tak cek lagi, terus ternyata bisa, hanya tak masukin nama-nama anggota gitu. Berarti filenya itu dikirim pagi berarti jadinya. Untuk yang data anggota. Kalau untuk proposal malam. Oh berarti proposal udah naik malam berarti ya? Udah malam. Cuman pas di pertengahan ngeblank. Berarti itu termasuk PHBD ini berarti masuk mendadak banget ya? Maksudnya Jumat
cuma butuh waktu 3 hari berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. sangat mendadak man. Sangat mendadak. Untuk ide limbah kayu itu sendiri dari siapa? Untuk ide limbah kayu sebetulnya itu kelompok sih. Jadi istilah kita waktu itu apa ya, istilah sharing kan 5 orang. Kita ambil tema, istilahnya ngumpul, terus kita cari referensi judul. Pertama referensi judul, kemudian ketemulah limbah kayu. Oke. Untuk kan 2018 ya itu 2018. BHBD-nya. Kan sudah terlaksana. Itu adakah kelanjutannya dari program itu sendiri? Kalau untuk Berlanjut nggak? sebetulnya BHBD itu harus berlanjut. Tapi Cuma dari saya enggak. kenapa? Karena memang apa ya istilahnya, banyak hal-hal yang mungkin apa ya di luar dugaan gitu loh. Ternyata BHBD itu harus kegiatannya seperti ini. Jadi istilah kita harus melakukan pengabdian, pembinaan gitu. Cuman kalau yang milik saya itu lebih ke ya memang pembinaan, cuman itu lebih ke arah kegiatan. Jadi apa ya, untuk program, yang namanya program kan kegiatannya berkelanjutan. Kalau kegiatan kita ngadain kegiatan lomba gitu. Kalau program itu harus kalau bisa berkelanjutan. Nah, cuman yang dari saya itu hanya kegiatan, tapi pembinaan itu istilahnya sedikit. Soalnya memang apa ya istilahnya, waktu itu kan ngangkat limbah kayu. Nah, apa namanya, untuk mencari mitra, untuk apa ya, diajak untuk bikin mainan anak-anak atau ngolah limbah kayu itu agak susah. Cari orang yang bisa diajak kerja sama untuk menjalankan itu semua. Pemuda. Jadi apa ya, kita kan nanti mentraining mahasiswa, bukan mahasiswa tapi pemuda-pemuda desa, ditraining untuk diajak biar produktif gitu. Produktif lah itu. Tapi mereka susah, maksudnya. Susah. Oh ya, soalnya mindset anak sekarang kan memang beda ya, kayak diajak produktif yang seperti itu. Nah. Kayak mungkin mereka mikirnya itu kayak ketinggalan zaman atau gimana, bisa jadi. Bisa jadi nggak? Mainannya tradisional kan, dari kayu kayak gitu kan. Ya mungkin mereka itu ya. Berarti kendalanya di situ. Di situ itu salah satu kendala nggak? Salah satu kendala. Tapi untuk laporannya kan otomatis 2018 waktu lolos itu kan Zam-Zam dan tim kan melaksanakan program tersebut. Nah itu kan ada laporannya kan. Nah laporannya itu sebatas apa? Laporan akhir. Jadi kegiatan selama 6 bulan sama apa ya istilahnya, kegiatan 2 bulan pasca kegiatan. Berarti cuma sebatas ini apa, pembinaan sama program itu terlaksana atau tidak, sudah seperti itu. Cuman kemarin pas di sana sih bikin base camp. Jadi alokasi anggaran itu apa ya istilahnya, habis dibuat brak. Jadi bikin brak mini. Oh, kalau yang belum tahu brak itu kayak tempat produksi kayak gudang gitu ya. Kayak gudang kecil. Nah, kalau di sini sebutnya brak itu tadi ya. Oke. Terus selain kendalanya dari pemudanya sendiri, apa lagi kendalanya? Mungkin dari saya sendiri, maksudnya dari tim kita sendiri. Artinya apa ya, kita kan benar-benar dadak ya kan, benar-benar dadak, artinya persiapan juga istilahnya masih minim. Jadi untuk planning, perencanaan itu memang kurang. Saya akui memang kurang, karena memang apa istilahnya, kalau saya pribadi, saya tuh malah justru terlalu jauh melangkah. Seharusnya kita mulai itu dari nol, dari survei. Itu enggak survei berarti? Survei tapi istilahnya dikit dulu. Oh, belum terlalu mendalam, tapi itu sudah diajukan. Itu tadi berarti. Maksudnya harus survei sudah, cuman istilahnya dikit, maksudnya nggak maksimal gitu. Soalnya juga waktunya nggak ada. Nah, waktu mepet. Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, tapi itu termasuk hoki ya, maksudnya beruntung juga. Kan maksudnya biasanya kan program seperti itu kan surveinya observasi lapangan atau apa-apa, itu kan harus benar-benar yang apa ya, benar-benar mendalam sekali gitu loh. Harus mendalam. Oke, baiklah. Terus ini kan udah 2 tahun berlalu. Akankah Zam-Zam mengikuti program-program yang sama atau program-program baru atau ikut penelitian apa gitu? Mungkin tahun 2019 saya ngajuin PHBD. Apa, mitra saya tuh di Desa Bula. Bula itu apa? Maksudnya? Desa Bula. Maksudnya? Produksinya itu apa? Ngangkat terasi. Jadi di Bula itu ada terasi khas Bula. Cuman apa istilahnya? Ya agak istilahnya kesusahan apa istilahnya sih?
kurang terekspos Nah, mungkin. kurang terekspos. Nah, itu pengen Itu saya benahi. apa terasi itu asli dari Jepara berarti. Masih dari Jepara. Cuma orang-orang Jepara belum terlalu mengenal. Nah, belum terlalu mengenal, terus sama produksinya itu mungkin yang pengen tak benahi gitu sama teman-teman Kenapa? dari TI gitu. Kenapa pengen dibenahi itu? Sebetulnya untuk apa ya, hanya ingin apa ya, mengoptimalkan. Jadi mulai dari nanti produksi, terus packing, pemasaran itu pengen Iya. optimalkan. Soalnya penting itu Nah, juga penting. ya. Nah, cuman lolos sampai tahap pertama. Tahap pertama itu waktu ngirim proposalnya atau Nah, untuk BABD kan ada seleksi. Seleksi itu ngirim proposal, terus tahap pertama, tahap kedua. Iya, terus lolosnya itu sampai tahap pertama Tahap doang. pertama. Kenapa? Kenapa gagal di situ? Kemungkinan jadi kalau proposal itu kan hanya 8 lembar. Kalau proposal itu harus 15 lembar. Jadi gambaran umum, terus setelah itu baru gambaran secara rinci gitu. 2019 gagal di bulat. Itu tahap pertama. Kalau untuk gagalnya sih nggak tahu sih, cuman ya mungkin memang kurang relevan aja. Soalnya ya mungkin kalah saing lah dari yang lain. Yang lain. Oh, berarti kalau misal 2018 sudah pernah, 2019 boleh ngajuin lagi? Boleh. Itu syaratnya ada minimal mahasiswanya semester berapa atau gimana? Minimal 10 terdiri dari 3 angkatan. Berarti harus campur. Harus campur. Nah, itu susahnya tuh campur itu. Jadi apa ya? Koordinasikan dari beberapa angkatan untuk apa ya? Untuk bikin satu kegiatan yang pembinaan itu. Susah emang. Maksudnya pemikiran orang kan juga beda-beda ya maksudnya. Nah, terus yang unik nih maksudnya. Kayaknya PHBD ini satu-satunya dari Fakultas Saintek yang pernah lolos. Iya enggak? Pertama kali enggak? Pertama kali yang lolos ini PHBD programnya ini. Iya. Mungkin teman-teman di rumah pengen tahu gimana nih kiat menjadi mahasiswa saintek, mahasiswa teknik khususnya kan biasanya kan pada terkenal yang itulah pokoknya. Barbar. Nah, bisa dibilang. Nah, itu gimana menjadi mahasiswa yang konsisten bisa mencetak prestasi seperti itu? Silakan. Tips dari Zam-Zam untuk apa ya? Untuk yang mahasiswa teknik ya. Kemarin saya juga apa ya? Punya teman dari apa? Dari Makassar sih. Dari Makassar tiba-tiba apa ya? Istilahnya kan saya ikut WA group apa? Sosialisasi. Kemudian dia WA saya gitu. Nah, di foto profil saya apa namanya? Foto saya kan rambutnya pendek. Kemudian saya jelasin apa namanya? Saya itu dari anak teknik, tapi dia gak percaya gitu. Katanya teknik itu harus gondrong, terus harus gondrong, terus harus barbar gitu. Padahal saya sudah jelasin, loh saya teknik mas, tapi kok potonganmu rapi mas gitu. Tapi saya teknik gitu, tetap gak percaya gitu. Berarti sebenarnya mahasiswa teknik itu nggak semua seperti itu. Nggak semua seperti tapi itu. Mungkin rata-rata. Mungkin seperti itu. Oke. Nah untuk untuk kiat-kiat ya. Sebetulnya simpel sih. Dikit aja. Nah, sebetulnya simpel sih. Di universitas kita tuh hanya belajar tridharma perguruan ya kan. Pengajaran atau pendidikan, terus penelitian, pengembangan sama pengabdian. Nah, kita tuh sebetulnya nggak harus jadi 3 semua itu. Kita bisa pilih salah satu yang kita suka. Kamu mau jadi pendidik nggak apa-apa. Pengajaran atau kamu mau penelitian juga nggak apa-apa. Terus kalau mau pengabdian masyarakat juga gak apa-apa. Itu yang harus kita pilih. Jadi gak harus kita pilih semua gitu. Nah, kebetulan kalau saya pribadi mungkin sekarang cenderung di pengabdian masyarakat gitu. Jadi nah dari itu akhirnya ya mengalir gitu. Konsultasi sana sini ikut program kegiatan gitu. Iya. Berarti buat teman-teman di rumah juga gini ya, berarti jadi mahasiswa itu jangan cuma jadi mahasiswa yang kuliah pulang jangan ya. Berarti harus berguna untuk masyarakat, melakukan pengabdian dan juga pokoknya hal-hal positif yang lain gitu. Karena kita mahasiswa kan salah satu agen perubahan ya di masa depan. Oke, baiklah. Perbincangan sangat seru sekali, mungkin di episode selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama yang lebih seru-seru lagi. Terima kasih Mas Zam-Zam. Mungkin teman-teman kalau mau konsultasi tentang PHBD bisa ke Mas Zam-Zam saya langsung. Boleh ya berarti ya. Buat adik-adik tingkat. Hubungi nomor di bawah ini. Oh iya, nanti tak kasih ya nomor di bawah ini. Oke, baiklah. Sampai jumpa di episode Teknokes selanjutnya dan oke. Terima kasih.